Ntar lo, ntar ya. Udah gak lanjut lo dua-dua lo. Oke, sekarang para pendengar Radio Kepo Buku sekalian, ada Steven di Ambon. Pan mau ngirim buat siapa nih, Pan? Ini mau kirim salam ke teman-teman yang suka naikin hashtag baca buku sejarah bareng. Ya, silakan, Pan. Iya. Pokoknya seru ini bukunya seru, tapi kalau misalnya terlalu padat ya karena ini buku babon tentang Indonesia ya, tentang Betul. politik Indonesia ya Bang Rane ya. Debatnya tuh debat ideologis yang menurut gue keren gitu. Nah itu yang menurut gue kok politikus zaman sekarang debatnya kok begitu-gitu aja ya, nggak bermutu gitu bro. Lumayan enak, luar negeri bebas ngomongnya. Oke. Oke, udah nih ya, udah aman semuanya ya. Aman ya. Oke, kita mulai deh. Kita ketemu lagi di Kepo Buku dan masih dengan Toto di mana sekarang, Tok? Biasa, udah terbang lagi ke KL. Wah, lu nyoblos di mana, Tok? Gue sebelum kemarin pergi ke Jepang, gue udah dapet kartu suara kan, jadi gue kirim. Oh iya, lu bisa pakai pos ya. Oke. Nyoblos siapa, Tok? Mau tahu aja. Steven. Halo. Nyoblos siapa? Gue kepo setiap orang yang gue temuin, gue tanyain lu nyoblos siapa gitu. Rencananya tuh nyoblos. Ntar dulu. Rencananya, kenapa rencananya? Ya, ini ngaku-ngaku aja ya, mohon maaf. Sebenarnya mager ya. Akhirnya karena insentif itu ya, ini ada promo nih gini-gini, ya udah langsung jebret keluar rumah. Tapi sayang banget, udah setengah 2 ya. Parah lu, Pan. Iya. Tapi menarik loh bahwa dorongan orang untuk nyoblos sekarang itu juga ya selain untuk masa depan Indonesia juga untuk dapat diskonan. Tapi bagus ya menurut gue kayak gitu. Jadi itu kan swadaya masyarakat. Tapi menurut gue pemerintah juga harus ini dong, kasih gitu. Misalnya nyoblos kasih makan gitu. Makan gratis. Makan gratis gitu. Kan yang menang janjinya mau ngasih makan gratis ntar. Oh kalau dia menang, kan kalau menang. Oh jadi belum menang nih. Ya kan belum final. Ini kecuali disiarinnya nanti setelah final kan belum final. Harus nggak boleh dong mendahului keputusan resminya. Bakal panjang sih sebulan lebih ini. Tapi ya begitulah hasilnya. Mudah-mudahan yang terbaik buat Indonesia ya nggak? Betul. Gue kadang-kadang mikir ya kalau untuk itu kemarin pemilu kan ada serangan fajar katanya gitu kan, selalu ada isunya kayak gitu. Untuk menanggulangi itu gampang. Apa tuh? Pemerintah ngasih duit aja 1 juta setiap orang gitu yang milih. Ya kan? Rata ya. Rata kan? Jadi kalau misalnya dia mau gini kan dia biayanya lebih tinggi lagi gitu. Kan kalau pemerintah aja ngasih 1 juta, masa gue coba ngasih nggak mempan dong gitu. Atau gini deh dengan modal celupan tinta di jari misalnya, yang sekolah dapat bebas SPP setahun misalnya gitu kan. Gitu kan. Kalau dapat saran pajak kan mikir ngapain gue dapat saran pajak cuma dapat itu doang gitu. Sembako doang gitu. Sembako doang harus dilebihin gitu. Tapi serius loh, teman gue tuh bisnis beras. Itu sampai sempat langka loh beras loh. Ya gitu ya. Oh. Iya, beras itu sampai sempat langka katanya. Padahal belum masuk bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan nanti belum. Ini lagi nanti konsumsi. Iya. Ini yang diam-diam aja di Ambon jangan-jangan dapat BLT juga nih. Oke, dan ngomong-ngomong soal politik, Steven menemukan buku baru yang sudah tidak baru, tapi baru terbit ya, Van, ya, ada terjemahannya ya. Terjemahannya. Langsung, Van. Kita ngomongin buku apa, Van? Iya, ini kita ngomongin 2 buku ya ceritanya nih. Kan tadi kita bilang kita kembali ke kitanya aja, lagi baca buku apa nih. Yang pertama ada Takdir Indonesia. Iya. Tulisan dari Theodore Friend, dan kedua ada yang judulnya NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971. Tulisan dari Ken Ward. Wede. Dari penerbit Gading nih dua-duanya nih. Oh, dua-duanya penerbit Gading. Iya, penerbit Gading. Tapi aku minta izin dulu nih Mas Toto Bang Rane ini. Mau kirim salam dulu nih. Boleh ya? Wes, boleh. Aduh. Kayak radio zaman dulu ada kirim-kirim salam. Iya. Jadi kan kalau misalnya kita baca buku sejarah nih Bang Rane, Mas Toto, kita tuh bisa ngeposting di Twitter tuh pakai hashtag
baca buku sejarah bareng. Baca buku sejarah bareng, oke. Jadi gue mau kirim salam dulu nih ke teman-teman semua yang suka naikin hashtag baca buku sejarah bareng. Tapi terkhusus nih Asik. ada Mbak Elisa, ada Mas Hadi, ada Mas Seno, ada Mbak Dela. Itu Ucapannya apa ucapannya? Ucapannya ya salam sehat aja lah ya. Bener-bener kayak radio zaman dulu ya. Bener-bener kayak radio zaman dulu. Kita pakai cara itu ya. Gue punya radionya nih ya. Lo yang nyapa gue dong. Ntar ya. Udah gak lanjak lo Dodo lo. Oke, sekarang para pendengar Radio Kepo Buku sekalian, ada Steven di Ambon. Steven, apa kabar Steven? Oh, sehat, Bang Rane. Iya, Pan mau ngirim buat siapa nih, Pan? Ini mau kirim salam ke teman-teman yang suka naikin hashtag baca buku sejarah bareng. Ya, silakan, Pan. Iya, ini salam kompak persahabatan ya ceritanya ya. Buat Mbak Elisa, Mas Hadi, Mas Seno, sama Mbak Dela, sama teman-teman yang lain deh yang suka dan lagi baca buku sejarah terus bikin hashtag ini. Keren. Ya, itulah tadi ya Bang Steven yang ada di Ambon. Kirim salam buat Mas Hadi, Mas Seno, sama Mbak Dela ya. Dengan ucapan salam kompak persahabatan ya. Dan sebuah lagu ya, ini dari Mansur S ya, kita dengerin bareng-bareng. Dan radio zaman dulu toh. Masih ada nggak generasi sekarang denger lagi? Gak ada, nggak kenal. Oke, gue baca buku sejarah bareng yang gue kenal cuma Dela doang. Dela, apa kabar? Terakhir ketemu waktu di acaranya Mbak Lela beberapa minggu lalu. Oh. Oke. Tapi ya gimana itu yang menggagas pertama kali hashtag itu siapa, Van? Itu Van? Iya, ini 4 orang ini ya. 4 orang itu ya, oke. Iya. Keren banget. Gue senang gitu loh karena anak-anak muda sekarang mau mempelajari sejarah. Alah, tua banget gue ngomongnya. Oh, tapi enggak, tapi gue setuju karena kadang-kadang menentukan sebuah pilihan kayak pemilu itu kita juga harus mengetahui sejarah ya. Kalau orang tahu sejarah, dikapel sama sejarah jadinya bisa salah milih gitu misalnya. Betul. Gitu. Betul. Cuma ya, sudahlah. Ya, sudahlah. Buku Takdir Indonesia kayak karya Theodore Friend. Theodore Friend ini seorang akademisi di Amerika. Dia meninggal tahun 2020 kemarin di usia 89 dan dia dikenal sebagai salah satu orang yang sangat memperhatikan kondisi politik di Indonesia. Dan buku ini sebenarnya diterjemahkan. Gue punya buku aslinya yang bahasa Inggris, namanya Indonesian Destinies. Ini termasuk salah satu buku yang lumayan komplit ya. Dia mengulas dari zaman Soekarno, Soeharto sampai era reformasi. Tapi gimana, Pan? Menurut lo, Pan? Lu kan udah baca juga nih, Pan? Atau sedang dalam proses baca nih? Iya, dalam proses baca ya, karena ini buku 600 halaman nih cukup menantang ya untuk dibaca ya. Maksudnya kayak cukup komprehensif gitu, karena dia bisa merunutkan terus bisa menguliti lah ya kisah-kisah terus tokoh-tokoh yang lagi berperan waktu itu, para presiden gitu. Misalkan aja nih kayak di halaman 65 tentara dan demokrasi terpimpin gitu. Ya dia jelasin kayak tentara bla 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 3 macam pembentuk jantung tentara Indonesia. Tapi ada satu kutipan yang aku sebenarnya pengen kasih ke rekomendasi Capres kemarin tuh. Halaman 172 dari buku ini gitu. Dari buku ini. Dia kan bilang kayak gini, dengan mengenali masa lalu, mereka bisa dengan bijaksana membangun masa depan gitu ya. Dan aku kira kayak meskipun bukan cawapres gitu ya, tapi ketika kita juga sebagai warga negara gitu, kita mengenali masa lalu kita, apa sih yang dilalui oleh dunia perpolitikan Indonesia masa lalu tuh, kita bisa kayak bijaksana lah lihat masa depan gitu. Kayak gitu. Sayang hasilnya nggak bijaksana. Terus lanjut gimana telepon? Ya ini apa ya, kayak
benar-benar terkesima aja sih ya Bang Rane, Mas Toto ya. Ini kayak dari sisi aku sendiri aku bisa kayak mengisi kekosongan sejarah yang ada waktu itu. Misalnya kayak di bab tentang bab 11 melengsarkan Soeharto nih kan ada tiap bab itu kan ada subbabnya gitu. Soeharto dan rupiah terjun bebas. Jadi gimanain sih kesempatan itu bisa jadi chaos banget gitu ya. Dan juga aku bisa mengenal para tokoh dan cerita-cerita beliau, anekdot beliau, kayak misalnya ketika dia bertemu dengan Gus Dur gitu waktu Gus Dur stroke ya. Waktu itu katanya ada yang tidak boleh ditemuin gitu Pak Gus Durnya, dan ada yang diceritain kalau Gus Dur tuh dikirimin jin untuk menyembuhkan beliau gitu ya. Itu cerita-cerita insider tuh yang menarik sih untuk dicermati di buku-buku politik kayak gini. Soalnya aku kira jarang ya orang Indonesia yang bisa kayak punya cerita A1 gitu ibaratnya ya Bang Rane, Mas Toto. Dan juga kayak misalnya aku terakhir kan baru sampai di babnya pergantian rezim tuh dari Pak Harto ke Pak Habibie, tapi di situ baru diceritain kayak pemimpin baru, Islam baru di bab 13 misalnya. Itu aku baru tahu kayak kalau permulaan origin story ceritanya ya, kayak anak-anak muda zaman sekarang bilang origin story kayak Pak Amin Rais, Pak Gus Dur, Ibu Mega gitu. Dan aku kemarin kan karena dengerin podcast dengerin Bocor Halus Tempo juga, shout out untuk mereka yang direkomendasi Bang Rane. Kalau Ibu Mega tuh kan sedang anggrek ya. Nah, ternyata tuh di halaman 436 tuh di subbab Megawati dan PDIP, Ibu Megawati tuh ternyata tuh ini apa ya? Dia pengen jadi ilmuwan pangan gitu ya ceritanya ya. Terus bikin dengan keempat temannya, ia membuka toko bunga pada tahun 1979, memasok ke beberapa hotel termewah di kota itu, meskipun ia tidak, dalam tanda kutip, ia tidak tahu apa-apa tentang bagian bisnis dari perusahaan tersebut. Jadi memang kayaknya kecintaan Bu Mega nih sama bunga tuh karena dari dulu banget udah terjun di dunia itu gitu ya. Dan mungkin perasaannya juga nyantol banget. Jadi harusnya waktu beberapa bulan, nggak berapa bulan lah, sebulan kayaknya sebelum pemilu dikirimin bunga anggrek warna ungu oleh Pak Jokowi, dia udah nangkap dong ya pesannya apa gitu ya. Iya betul. Karena ada yang bilang katanya anggrek warna ungu itu melambangkan permintaan maaf. Iya. Pokoknya seru ini bukunya seru, tapi kalau misalnya terlalu padat ya, karena ini kayak buku babon tentang Indonesia ya, tentang politik Indonesia ya Bang Rane ya. Betul. Jadi buat gue udah pernah baca dan ya gue mencoba mengingat-ingat kembali sih karena udah lama banget. Tapi yang gue suka dari buku ini karena memang dia komprehensif banget dari zaman Soekarno, zaman Soeharto, era reformasi, tapi berhenti di Megawati karena setelah itu kan beliau sudah meninggal ya, jadi nggak mengikuti perkembangannya lagi pastinya. Nah, buat gue komprehensif tuh karena Pak Theodore ini, Pak Friend ini banyak bicara dengan macam-macam orang, dengan Nurholis Majid, dengan Romo Mangun ya, Fen ya, kalau nggak salah ya Fen ya. Iya. Kemudian juga banyak deh tokoh-tokoh dalam sejarah Indonesia yang diajak ngobrol. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar sejarah negeri ini, inilah waktunya yang tepat karena kalian juga sudah mengalami masa pemilu kan, terutama yang udah nyoblos nih. Jadi kalian tahu nih, Indonesia itu seperti apa sih sebenarnya dan mau dibawa kemana, latar belakangnya seperti apa, karena itu sangat berpengaruh. Menurut gue gitu, hashtag baca buku sejarah bareng. Terus, nggak bisa di hashtag di podcast ya. Tapi poin apa lagi yang menarik buat lo di situ, Van? Yang menarik tuh tentang Prabowo ya sebenarnya. Lanjut. Ya, sentimen anti Tionghoa tuh yang paling mencengangkan ya, yang gue temuin gitu. Kenapa? Ya karena ketika ketemu sama Sofyan Wanandi itu katanya Pak Sofyan tuh
dituduh ya menjadi dalang dari kerusuhan 98 ya, padahal bukan ya. Dan kayak bisa seseorang tuh bisa dipersalahkan gitu, dituding secara sembarangan tuh, itu yang ngeri sih buat aku. Yoi. Dikambing hitamkan mungkin ya Bang Ran ya, bahasanya ya, bahasa Bisa politik. jadi ya, Iya. bisa. Menarik tuh, menarik banget. Dan ya itu tadi gue bilang, karena dia banyak narasumber, banyak cerita, dan dia tulis apa adanya. Dan ini kan ditulis dari sudut pandang orang luar ya, melihat Indonesia. Jadi menurut gue akan menarik banget gitu. Cuma memang ada satu kritik sih dari buku ini. Gue pernah baca di New York Times kalau nggak salah tadi. Gue sempat baca. Ada yang mengkritik kenapa tidak juga, karena ini orang asing yang nulis, kenapa juga tidak ngulas soal peran Amerika gitu di Indonesia pada masa-masa misalnya dari peralihan dari Soekarno ke Soeharto itu kan katanya peran Amerika besar, khususnya CIA. Itu juga sebenarnya menarik kan untuk dibahas kan gitu loh. Tapi ya nggak tahu lah, mungkin Pak Theodor ini punya pertimbangan lain gitu. Dan satu hal lagi yang gue suka dari buku ini tuh ada kutipan, itu baru buka bukunya aja, ada kutipan yang gue bacanya tuh kayak merasa tersindir gitu loh. Jadi dia mengutip seorang penulis namanya Reinhold Niebuhr, penulis buku ya, dia bilang gini, manusia itu berbahaya bukan hanya karena mereka memiliki kerinduan atau selera yang tidak terbatas pada kekuasaan gitu ya, kerinduan pada kekuasaan, tapi juga karena mereka adalah manusia yang punya mimpi gitu loh, dan mimpi mereka itu bisa berubah menjadi mimpi buruk kalau mereka berusaha untuk mewujudkannya dalam sejarah. Wow, gue langsung oke. Apakah itu mimpi buruk yang oke lah, dan nyambungnya ke situ lagi. Tapi nggak, buat gue itu menarik, selalu menarik karena apa? Gua dan Toto, gue nggak tahu Steven ya. Steven nanti harus menceritakan dari versinya. Tapi gue merasa gue satu angkatan dengan Toto. Iya. Tuan Rani dikit lah. Ya dikit lah. Rani itu borderline itu baby boomer kan lo. Setan lo. Gue Gen X, enak aja lo. Gen X gue, baby boomer lagi, enak aja. Tapi lo kan Gen X banget toh. Gen X totok banget Ya, gitu. Dan kita dulu dibesarkan dengan referensi sejarah versi negara kan, Tok? Versi negara, Pak. Kita nggak pernah dapat sejarah-sejarah versi luar kan? Nggak pernah. Karena mungkin gini ya, dulu kan memang corong informasi cuma satu, ya nggak sih? Corong cuma satu, terus dikuasai pemerintah, yaitu TVRI kan, atau RRI gitu kan? Iya. Kemudian belum ada sosial media. Satu-satunya yang mungkin bisa kita dengarkan adalah biasanya kalau zaman dulu adalah dengerin stasiun radio luar negeri, gitu kan. Parabola mungkin ada, tapi nggak semua orang bisa parabola. Jadi satu-satunya adalah ya siaran berita Indonesia luar negeri. Kalau siaran dengan bahasa Inggris pun terbatas, karena zaman kita dulu juga mungkin kemampuan berbahasa Inggrisnya juga belum sehebat sekarang ya, betul nggak sih? Betul. Jadi untuk siaran itu ya susah banget gitu. Paling yang dulu gue rasakan ketika gue akhirnya SMA, ketika kuliah adalah beredar tuh kaset-kaset rekaman terbatas tuh, kayak zaman dulu tuh, zamannya Pak ada. Oh iya. Rekaman siapa lah, rekaman dulu gue pernah dengerin ada rekaman almarhum Permadi ya. Permadi udah meninggalkan ya, almarhum Permadi gitu. Gimana bilang ramalan bagaimana nanti Soeharto jatuh dan sebagainya, atau industri politik waktu itu beredar tuh kayak. Dan itu beredarnya secara terbatas kan? Terbatas, dan kita kalau mendengarkan itu asik banget gitu, karena kita merasa ibaratnya gimana ya, sebenarnya kalau dibilang kita juga nggak tahu apakah informasi itu benar apa enggak, ya nggak sih Ran? Cuman ibaratnya lu makan sesuatu gitu, lu dikasih makan nasi goreng terus mungkin enak gitu ya, tapi suatu ketika lu dikasih makan siomay gitu, yang gue nggak bisa bilang bahwa siomay itu lebih enak dari nasi goreng, tapi juga beda aja gitu. Oh ternyata begini ya, ada sesuatu yang beda gitu sebenarnya. Betul. Apalagi kalau lu udah dalam gitu sebagai aktivis, mungkin lu akan merasakan lebih dalam lagi gitu. Dan kayaknya dulu bangga banget kalau bisa dapat kaset-kaset itu atau referensi-referensi luar gitu, kayaknya gila, udah orang yang paling deg-degan gimana gitu. Deg-degan juga karena seperti di novelnya 1984 George Orwell, kita itu dibentuk untuk berpikir bahwa hati-hati loh, pemerintah pasti punya cara untuk tahu apa yang sedang diomongin oleh rakyatnya. Bahkan kalau di 1984 kan hati-hati loh, lo berpikir aja pemerintah udah tahu. Udah tahu.
isi kepala lu pemerintah udah tahu. Ya kurang lebih kita dibentuk seperti itu dulu zamannya Pak Harto kan. Jadi kita ketakutan sendiri gitu. Ya itu pola generasi gua dan Toto dibentuk seperti itu. Tapi gue yakin atau gue merasa yakin kayaknya akses informasi sejarah lu juga kayak gitu ya di generasi lu ya, Van ya? Atau udah lebih bebas? Seingat aku waktu SMP SMA tuh karena memang mungkin keadaan udah berangsur lebih semut gitu ya. Jadi kita belajar tentang sejarah tuh ala kadar kurikulum aja gitu mungkin ya waktu itu. Betul. Nggak terlalu kita dituntut untuk mendalami mungkin kayak apa sih sejarah kontemporer kita gitu ya. Perpolitikan kita lah gitu-gitu. Mungkin bedanya adalah Ran, kalau gue dengar salah satu kuliah umumnya Bu Sri Mulyani gitu ya, anak sekarang itu adalah mungkin problemnya itu bukan akses, karena kalau akses sudah pasti bisa. Tapi pilihan. Nah sayangnya kalau kita kayak makan di restoran tadi ya, kayak gua malu akses terhadap menu lain nggak ada gitu. Jadi kita cuma dikasih nasi gorengnya telur ceplok doang gitu ya, nggak ada akses. Nah sekarang orang-orang zaman sekarang aksesnya banyak, ada siomay, ada telur ceplok, ada mie, akhirnya bingung malah gitu. Jadi problemnya adalah pilihan. Orang-orang zaman sekarang itu memilih dengan bijak mana informasi yang diambil, mana yang enggak, bagaimana menyaring mana yang benar, mana yang hoax, mana yang enggak gitu. Betul. Dan satu lagi menurut gua adalah, makanya gue salut banget ya sama Dela dan teman-teman yang baca sejarah bareng itu adalah karena informasi udah tersedia di mana-mana nih. Tinggal kalian mau untuk membacanya, mengambilnya, menyarikannya, dan tahu bahwa sejarah negara gua nih kayak begini. Karena apa? Ini mungkin terdengar klise, tapi kan sejarah Indonesia ke depannya ada di tangan orang-orang kayak Dela, kayak Seno, kayak Hadi, kayak Steven bahkan gitu ya, yang nanti akan menginterpretasinya seperti apa. Contohnya misalnya waktu acara nonton barengnya Mbak Lela Hudori, itu kan sebenarnya nonton bareng yang film pendek yang diilhami oleh novelnya Mbak Lela. Dan novelnya Mbak Lela itu kan latar belakangnya adalah kasus 98 kan ya. Ternyata banyak juga yang tertarik gitu loh, ketimbang ngobrolin novelnya, mereka malah tertarik untuk pengen tahu latar belakangnya, sampai-sampai ada pertanyaan, kenapa sih aktivis itu diculik ya Mas ya? Gitu loh. Sampai ada yang bertanya seperti itu loh. Sementara gue mungkin atau teman-teman seangkatan gue yang ada di situ ketawa, kita nanyanya kok lugu banget, tapi itu adalah wujud ketertarikan anak-anak muda sama sejarah gitu. Betul. Gitu. Dan konteksnya mungkin belum dapat ya, makanya dia nanya. Belum, iya 98 aja belum lahir. 98 aja belum lahir gitu ya. Sampai ada yang nanya gini, kenapa sih mesti diculik, kenapa nggak dipenjara aja gitu loh. Dan kenapa sih sampai nggak ditemukan jasadnya seperti itu. Itu kan buat gue menunjukkan ketertarikan, dan mudah-mudahan di pemerintahan yang baru ini, anak-anak muda ini, Dela dan teman-teman dan Steven juga masih punya kebebasan untuk bicara seperti itu gitu. Amin. Ya, kita aminin bareng-bareng ya. Amin. Nah, Steven tadi juga bawa buku sejarah satu lagi nih, malah lebih jauh lagi ke belakang. Iya. Buku apa judulnya, Pen? Judulnya tadi itu NU, PNI dan Kekerasan Pemilu 1971. Wow. Iya, ini sebenarnya aku beli barengan nih, Takdir Indonesia, tapi ini disimpan dulu. Nah, karena di minggu ini tuh narasinya tuh kecurangan pemilu, jadi aku kira ini bukunya relate ya, dan aku coba untuk baca gitu. Aku cari-cari lagi ini Ketlingsep di mana, tadi baru ketemu lagi. Ini buku apa ya? Buku yang mengungkap proses-proses di saat pemilu 1971 ya Bang Rane. Pemilu 1971 tuh pemilu kedua di Indonesia dan pemilu pertama di masa Orde Baru gitu. Jadi ini kayak pengantar penerbit yang bilang ini relate juga gitu. Aku coba baca ya, mungkin bisa ngasih tahu gambarannya. Pengantar penerbit. Buku ini merupakan kajian akademis terhadap pemilu 1971 yang telah lewat lebih setengah abad lalu. Mereka yang mencoblos pada pemilu kedua dalam sejarah Indonesia atau pertama pada masa Orde Baru itu sebagian besar mungkin sudah meninggal. Sementara sebagian pembaca di sini masih balita ketika pemilu itu digelar dan sebagian besar lagi bahkan belum dilahirkan. Sejarah pemilu 1971
sebagai bagian dari sejarah politik Orde Baru, sebagaimana banyak peristiwa sejarah lainnya samar dan gelap di mata generasi baru. Pemilu 71 diselenggarakan kurang lebih 6 tahun setelah pemerintahan Soekarno dirontokkan dan kekuatan kiri dihabisi. Pemilu ini merupakan wahana konsolidasi penting Orde Baru menancapkan kekuasaan politiknya. Pemilu menjadi prosedur saja, bukan inti demokrasi, karena di dalamnya penuh dengan kecurangan dan manipulasi, baik melalui operasi senyap maupun kekerasan langsung. Dalam kurung tekanan, ancaman, intimidasi, teror, bahkan bukan tidak mungkin penghilangan nyawa. Dua partai tinggalan Orde Baru, Orde Lama, PNI dan NU dikerjain sedemikian rupa. Masyumi yang para tokohnya banyak anti Soekarno dan anti PKI tidak diperbolehkan hidup lagi kecuali dengan nama baru yang karena sudah digarap juga tidak memiliki taji dan kekuatan lagi. Halo, Kenapa? Tok? halo. Tok? Iya, hilang Toto. Jangan-jangan ada tukang bakso di depan hotelnya Toto nih. Lanjut, Fun. Bapilu sebagai panitia pemilu atau wasit ikut bermain tanpa ada kritik yang berarti. Iya. Dan sudah barang tentu militer terutama angkatan darat ikut cawe-cawe mengamankan di lapangan. Iya. Nggak apa-apa, maaf. Nah, lalu Ken Ward, penulis buku ini, sarjana Australia, berada sekitar 6 bulan di Jawa Timur, basis NU dan PNI pada saat kampanye pemilu itu dan beberapa bulan di Jakarta. Ini, aku kira ini pentingnya buku ini karena ia menyaksikan dan mencatat bagaimana sistematis dan licik operasi senyap dan tak jarang kekerasan langsung dilakukan untuk memenangkan Golkar, menyikat lawan dan penentang, dan memapankan kekuasaan Soeharto dan Orde Barunya. 5 pemilu berikutnya tak lebih buruk dan tetap dilakukan dengan pola-pola seperti pemilu 1971. Kira-kira itu dimensi pentingnya ya Bang Rani. Dan Betul. jadi aku juga baru tahu sih kayak prosedur jadi caleg di masa Orde Baru itu harus proseduralnya seperti apa, harus si calegnya tuh harus ngirim ini Bang Rani. Para calon wajib menyerahkan surat lamaran pencalonan dan berbagai macam dokumen termasuk surat keterangan kesehatan, surat pernyataan tidak terlibat dalam Gestapo kepada berbagai jenjang itu tingkat daerah gitu ya. Terus nomor 2, bab 2 ada doktrin koalisi Golkar, bab 3 Jawa Timur dan Golkar, 4 NU, 5 Partai Muslimin Indonesia, Asik. bab 6 PNI, bab 7 pemilu dan hasilnya, 8 Golkar dan pemulihan tata normal. Sebenarnya waktu sebelum pemilu tuh aku mau langsung jam in di bab 4 NU ya, Nahdlatul Ulama, tapi memang harus dari awal kita baca konteks pemilu ya. Betul. Jadi baru biar ngerti pemain-pemain awalnya, komite wasit dari awalnya tuh seperti apa, baru kita masuk dan berkenalan sama para partai gitu. Betul. Yang kedua tuh dibahas tuh Golkar sih ininya. Lahirnya Golkar. Lu tadi mau ngomong apa, Tok? Iya. Lagi-lagi kalau menurut gue di sinilah apa pentingnya teman-teman kita yang muda-muda ini untuk belajar sejarah, untuk tahu konteksnya seperti apa gitu loh. Jadi ketika nanti dia harus memilih, ya dia sudah memilih gitu ya, tapi juga dia tahu bahwa sejarah bangsa gue tuh dulu kayak begini dan sekarang tuh kayak begini. Karena banyak yang bilang kan, misalnya nih ada yang bilang, wah pemilu sekarang nih pemilu terburuk dalam sejarah Indonesia. Saya ada yang bilang begitu. Tapi kan lu jadi tahu perbandingannya kenapa dibilang terburuk, lu tahu ke belakangnya. Di situ lu bisa menilai sendiri kan, emang iya terburuk. Ternyata di 71 lebih parah kok gitu. Misalnya seperti itu, misalnya. Makanya gue salut deh. Kapan-kapan Dela dan teman-teman kita ajak ya, Van ya, ke sini Van. Iya, mudah-mudahan berkenan ya dan ada waktu. Berkenan lah, Dela mah baik. Sama gue tadi kemarin ketemu juga senyum-senyum dia. Iya. Ini dia tersenyum-senyum atau tersenyum jijik lihat lo gitu. Setan. Tapi oke. Dari 2 buku sejarah itu dari tadi kan gue sama Toto yang ceramah nih, wah anak muda harus begini. Kalau lu sendiri take away dari 2 buku sejarah ini apa, Van? Sebenarnya masih on progress ya, masih baca dan belum habis juga. Nggak apa-apa, Kepo Buku kan segmen Kembali ke Hita ini kan sedang bercerita tentang buku yang sedang kita baca kan gitu loh.
takeaway-nya tuh ini ya, benar-benar apa ya, benar-benar demokrasi tuh nggak terberi gitu ya, is not taken for granted Iya. gitu ya, dan banyak banget prosesnya, banyak banget progres, kayak misalnya dunia perpolitikan Soekarno tuh ribet banget asli ya, Yoi. dan baru dibaca-baca dikit di bab-bab awalnya buku NU-PNI ini kayak aduh, benar-benar harus diganti gitu, diubah pelan-pelan, didelegitimasi lagi sama Pak Soeharto biar biar Orde Barunya tuh bisa terbangun gitu. Dan apa ya, sejarah kita panjang banget ya Bang Ran ya, Mas Toto ya. Banget. Dan itu kayaknya masih belum cukup ya untuk mungkin sekedar kita pahami gitu, kita tahu gitu, butuh lebih banyak referensi mungkin. Betul. Kalau lo tau gimana, Tok? Iya, gue cuman bilang bukunya siapa, Theodor Friend ini kan sebenarnya terbitnya tahun 2003 ya. Aslinya ya baru diterjemahkan baru-baru ini ya, kayaknya baru 2024 ini kan kemarin baru ya. Jadi sebenarnya dan sebenarnya banyak juga buku yang bagus menurut gue kalau untuk yang brief atau dalam satu buku lu bisa dapat Indonesian modern gitu kan. Salah satu contoh bukunya misalnya, sayangnya Stephen baru ngasih tahu tadi ya. Kalau enggak, gue akan baca lagi bukunya si siapa? Aduh lupa gue namanya. Adrian Vickers. Adrian Vickers tuh kalau yang Theodor Friend ini kan penerbitnya Harvard Business kan kalau nggak ada, Harvard Press kan kalau nggak salah. Nah Adrian Vickers ini yang nerbitin Cambridge. Nah sebenarnya sama kalau dilihat jangkauan waktunya ya, karena di Adrian Vickers di modernnya kesini juga membahas bagaimana si Mulyani itu misalnya ya contohnya ya ngomongin tentang kolusi korupsi yang coba dia atasi ketika dia jadi menteri keuangan waktu itu gitu, bukan yang periode sekarang ya gitu. Tapi di Adrian Vickers tuh ada gue agak baca gitu ya. Dia ada masa-masa tentang kolonial yang juga sama bobotnya gitu. Jadi agak lebih banyak gitu. Nah, sementara kalau gue lihat sekilas di Theodor Friend ini lebih banyak ke modern yang ke arah Soehartonya lebih banyak gitu ya kalau menurut gue. Tapi nevertheless ya kayak baca buku yang kayak gini tuh menurut gue bagus sih untuk melihat zaman dulu. Seperti kayak misalnya kalau tadi si Stephen bilang zamannya Soekarno kayaknya gimana, Fen? Rumit banget. Gimana zamannya Orde Baru tadi lu kata-kata lu gimana tadi zamannya ya Orde Lama, zamannya Soekarno tadi bilang apa? Perpolitikannya itu ribet. Ribet. Oke. Ribet ya lu bilangnya. Tapi lu percaya nggak perpolitikan mereka ribet, tapi karena waktu itu konteks kalau kita baca sejarah ya, konteksnya kan waktu itu lagi pertarungan minimal ada dua ideologi besar nih. Kapitalisme yang sama US sama komunisme gitu kan ya. Rusia juga sama kuat. Perang dingin gitu kan. Bahkan selepas itu ya, selepas perang dunia gitu kan, akhirnya perang dingin segala macam. Tapi lu lihat nggak zamannya kita dulu, zamannya baru merdeka, Presiden Soekarno gitu ya. Lu lihat nggak ketika di zaman itu ya, diskursnya gitu ya, atau apa ya, debatnya gitu ya, kayaknya bermutu gitu loh, men. Iya kan, padahal kita kalau boleh gue bilang ya, zaman dulu apakah ekonominya lebih sejahtera dari Indonesia sekarang? Enggak. Kalau boleh jujur ya, enggak. Orang yang banyak sekolah lebih banyak mana daripada sekarang? Ya lebih banyak sekarang lah gitu kan. Tapi lo lihat ya, debat, diskusi gitu kan ya, itu menurut gua ya, terlepas dari lo setuju apa enggak, misalnya tentang nanti kita mungkin akan bahas ya DNID dengan komunismenya gitu, dengan PKI-nya, dengan lawannya gitu. Mas Yui kan debatnya tuh debat ideologis yang menurut gua keren gitu. Menurut gua ya. Celutukannya juga keren gitu. Nah itu yang menurut gua kok zaman sekarang kalau kita lihat para politikus zaman sekarang debatnya kok begitu-gitu aja ya, nggak bermutu gitu menurut gua. Banyakan gimmick, terus debat di area-area yang sifatnya gimana ya? Kalau menurut gua ya, sifat kulit aja gitu.
Itu kenapa lu tanya gua, kenapa gua sekarang jadi suka baca buku sejarah, kenapa gua sekarang baca buku filsafat gitu ya. Karena ya untuk memuaskan gua sendiri gimana berpikir critical thinking yang benar gitu kan. Misalnya kayak gitu kan. Jadi debatnya sekedar ya kelihatannya aja debat mulu tapi akhirnya ya cuma debat kusir. Lumayan enak luar negeri bebas ngomongnya. Oke. Begitulah saudari-saudari semuanya pendengar Kepo Buku. Terima kasih banyak buat yang udah ngedengerin. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau kagak ada manfaatnya ya udah mohon dimaafin aja. Titip salam buat semua teman-teman ya, terutama yang rajin banget nih pakai hashtag baca buku sejarah bareng. Mudah-mudahan ya makin banyak anak-anak muda yang mau belajar dari sejarah ya. Jangan cuma belajar dari TikTok doang. Dan kita juga mau kirim salam nih buat teman-teman di Penerbit Gading. Masya Allah bukunya keren-keren banget bang. Kapan nih kita dikirimin bang? Ngiler banget lihat buku-bukunya bang. Pengen banget. Boleh dong bang bukunya bang. Dan pastinya buat semua teman-teman Kepo Buku ya makasih banyak ya. Atas nama Bang Stephen yang ada di Ambon dan Bang Toto yang ada di Kuala Lumpur. Apa di Singapura dia. Kagak tahu dah, pokoknya kita pamit. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum.